Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya kembali ke tokoh Ayub ya. Kali ini kita mau membaca salah satu pandangannya, dan kebetulan pandangannya tentang alam maut. Sekali waktu saya berbicara 1 bulan, berkhotbah 1 bulan itu tentang alam maut, neraka, alam maut, neraka, alam maut. Lalu ada ya zaman bertanya kok begitu banyak mengkhotbahkan tentang. Sebenarnya begini, saudara-saudara, di Alkitab Perjanjian Baru khususnya ya, Kristus itu berbicara tentang neraka lebih sering daripada berbicara tentang surga. Sekali saja. Ya. Maka kalau surga ada, mestinya kita juga tahu pasti ada neraka, ada alam maut yang di sana mesti memotivasi kita untuk hidup benar. Nah, ini pendapatnya Ayub, orang yang disebut saleh, menarik tentang alam maut. Kondisinya, kita tahu kondisinya Ayub waktu itu sedang tertekan dengan semua kejadian dalam hidupnya, tetapi pandangannya tentang alam maut ini jernih sekali di Ayub pasal 3. Ayub pasal 3 ayat 11 sampai 19. Ayub pasal 3 ayat 11 sampai 19. Coba gini. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jika tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan hura-hura. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengarang. Di sana orang kecil dan orang besar sama. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Nah, ini uniknya, saudara-saudara, Alkitab Perjanjian Lama itu, termasuk di terjemahan bahasa Indonesia ya, kita tidak akan menemukan satu ayat pun, satu kata pun tentang neraka. Coba cari di menggunakan Alkitab versi digital ya, kalau ada search-nya gitu, search kata gitu, cari kata itu, silakan cari kata neraka di Alkitab Perjanjian Lama. Tidak akan Anda temukan. Di bahasa Ibrani, alam maut itu terjemahnya Alkitab bahasa Indonesia kita, alam maut itu gunakan kata Sheol. Kalau bahasa Yunani di Perjanjian Baru digunakan kata Hades. Kalau dalam bahasa Jawanya digunakan kata teleng palimengan. Nah, kapan-kapan saya akan berbicara ini, tapi saya akan menunjukkan alam maut yang dimaksudkan oleh Ayub, yang di Sheol atau Hades, yang dituliskan oleh Alkitab itu berbeda dengan neraka dalam konsep kita. Nah, apa sih Sheol itu? Apakah alam maut itu? Pertama, itu tempat di mana semua orang mendapat istirahat. Ini dogmatikanya Ayub ya. Tapi ini dogmatikanya Alkitab sebenarnya. Sheol itu, alam maut itu tempat di mana semua orang mendapat istirahat. Kalau tadi Ayub berkata begini, aku tertidur dan beristirahat. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Ya, alam maut itu tempat peristirahatan. Berarti karena tempat peristirahatan sementara sifatnya ya. Kedua, alam maut itu menyambut semua orang. Dia tidak pilih kasih. Mau raja, mau penasihat, mau orang fasik, mau para tawanan, mau pengarang, orang kecil, orang besar, budak, tuan, dia akan terima. Yang ketiga, alam maut itu tidak pernah memandang derajat. Mau punya pangkat, kehormatan, harga diri, kemuliaan, jabatan, harta, kekayaan, itu semua tidak laku di Sheol.
Kalau begitu, mengapa kita membanggakan dan mengejar hal semacam itu di dunia ini? Kalau pada akhirnya kita semua akan turun ke Hades, turun ke Sheol. Kalau begitu, mari hidup kita ini kita gunakan untuk mengejar kekekalan, mengejar hal-hal yang punya nilai di kekekalan. Ya, buat apa mengejar yang fana? Ya. Kita berjuang untuk apa yang bernilai di kekekalan. Masih di masa pandemi, saudara-saudara, saya tidak bisa mengingatkan untuk pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Kalau dalam ruangan ya ventilasi durasi jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.